Perkenalkan, nama saya Lina Anggraini dengan NIM 200603031 dari kelas A3 PGSD 2020. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari prisma segitiga. Prisma segitiga adalah salah satu bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah segitiga yang sejajar dan kongruen sebagai sisi alas dan sisi atas, serta dibatasi juga dengan tiga buah sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Perkenalkan, nama saya Salmi Fadilah Mulyadi dengan NIM 200603118. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari prisma segitiga. Di sini saya sudah menyiapkan bangun ruang prisma segitiga yang dibuat dari kardus, lalu ditempeli dengan lakban atau solatif. Nah, langsung saja pada sifat-sifat prisma segitiga. Yang pertama yaitu memiliki alas dan atap yang sebangun. Alas dan atapnya itu berbentuk segitiga. Ini alas, atap. Jadi sama ya, sebangun. Selanjutnya yang kedua, memiliki 5 bangun sisi atau memiliki 5 bidang sisi. Sisi prisma ini terdiri dari bangun datar persegi panjang dan bangun datar segitiga. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yang ketiga, memiliki 3 bidang sisi tegak, yaitu ini 1, 2, dan 3. Yang keempat, memiliki 9 buah rusuk. Rusuk merupakan pertemuan dari dua sisi yang menyusunnya. Jadi rusuknya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga terbukti ya bahwa prisma segitiga ini memiliki 9 buah rusuk. Selanjutnya yang terakhir, memiliki 6 titik sudut. Titik sudut merupakan titik pertemuan dari beberapa rusuk, yaitu ada 6 tadi ya, kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Ayu dengan NIM 200600321. Jaring-jaring prisma segitiga. Jaring-jaring prisma segitiga merupakan rangkaian 5 buah bangun datar yang terdiri dari 2 buah segitiga yang kongruen, 3 buah persegi panjang, dan jika dilipat menurut garis persekutuan dapat membentuk prisma segitiga. Jaring-jaring prisma segitiga dapat dibuat dengan mengiris beberapa rusuk prisma sehingga prisma segitiga tersebut dapat direbahkan pada suatu bidang datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prisma segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prisma segitiga dalam kehidupan sehari-hari yang pertama dapat kita jumpai pada piramida, lalu yang kedua ada pada atap rumah, dan yang ketiga ada pada tenda. Perkenalkan, nama saya Siti Masito dari kelas A3 PGSD menjelaskan tentang penurunan luas prisma segitiga. Nah, di sini prakteknya kita menggunakan jaring-jaring prisma segitiga. Nah, di sini ada persegi panjang, ada persegi panjang, ada persegi panjang, ada segitiga dan ada segitiga. Nah, ini adalah jaring-jaring prisma segitiga. Kalau dibentuk seperti ini, seperti ini. Nah, bagaimana cara penurunan luas rumusnya? Nah, kita gunakan cari dulu luas persegi panjang, sama ini juga segitiga juga sama, cari dulu. Berarti ini rumus luas persegi panjang adalah P kali L, berarti panjang kali lebar. Saya tulis.
Jadi 1, 2, 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya, berarti ini panjang kali lebar, panjang kali lebar, panjang kali lebar. Sekarang yang segitiga adalah rumus luasnya adalah alas kali tinggi segitiga. Nah, sekarang kita mulai penurunan rumusnya. Itu pakai yang persegi panjang dulu. Yang segitiga alas kali tinggi, jadi menggunakan ini kali tinggi, alas kali tinggi per 2, alas kali tinggi per 2 tambah alas ini alas kali tinggi T2 per 2. Nah, setelah itu kita diringkas lagi, berarti jadi L1 ditambah L2 ditambah L3 dikali hapus dulu mah. Nah, selanjutnya penurunan rumus volume prisma segitiga. Jadi rumusnya itu tuh diturunkan dari rumus volume balok. Nah, kita mencari volume prisma segitiga sama dengan 1/2 dikali volume balok. Kita ketahui kan kalau volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu AB, lebarnya itu BC, dan tingginya itu CG. Kemudian 1/2-nya kita turunkan dikalikan dengan luas bidang ABCD. Nah, 1/2-nya kita turunkan lagi, dikalikan dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD, dikalikan tinggi atau CG. Kemudian 1/2-nya masih diturunkan, dikalikan dengan 2 dikali luas segitiga ABC, karena kan luas segitiga ABC itu tuh sama dengan luas segitiga ACD, dikalikan dengan CG atau tinggi. Nah, 1/2 dikali 2 itu tuh kan nilainya habis, jadi tinggal luas segitiga ABC dikalikan dengan tinggi. Nah, luas segitiga ABC itu tuh kan sebagai alas. Jadi, rumus volume prisma segitiga adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari prisma segitiga. Nah, di sini ada soal, diketahui tinggi segitiga sama dengan 12 cm. Sisi miring segitiga sama dengan 13 cm dan tinggi prisma sama dengan 24 cm. Lalu, yang ditanyanya adalah luas permukaan dan volume prisma segitiga. Nah, mari kita jawab soal tersebut ya. Nah, pertama-tama yang dapat kita ketahui ya bahwa rumus luas permukaan prisma adalah dikali luas alas tambah keliling alas dikali tinggi. Lalu kita turunkan 2-nya dikali luas alas. Karena kita belum tahu luas alasnya berapa, maka kita cari dulu luas alasnya ya. Luas alas dapat kita cari dengan mencari luas segitiga. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Maka kita masukkan 1/2 kali alasnya itu yaitu 5. Dan sudah diketahui bahwa tinggi prisma adalah bahwa tinggi segitiga adalah 12. Maka hasilnya adalah 5 kali 6 sama dengan
cm. Nah, sudah kita ketahui bahwa luas alasnya adalah 30. Lalu ini ditambah keliling alasnya juga kita belum tahu berapa, maka kita cari dulu ya. Kita dapat mencari keliling alas dengan cara menjumlahkan sisi dari segitiga. Nah, jadi yaitu 12 tambah 13 tambah 5 sama dengan 30 cm. Nah, jadi keliling alasnya adalah 30 cm. Nah, baik, kita sudah mencari tahu keliling alasnya yaitu 30 cm. Dikali tinggi prismanya yaitu 24. Maka hasilnya 2 dikali 30 sama dengan 60. Lalu ditambah 30 kali 24 sama dengan 720. Maka 60 tambah 720 sama dengan 780 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan prisma segitiganya adalah 780 cm persegi. Nah, selanjutnya kita akan mencari volume dari prisma segitiga. Nah, volume prisma segitiga yaitu rumusnya luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya tadi kita sudah diketahui ya, 30. Lalu tinggi prismanya adalah 24. 30 kali 24 sama dengan 720 cm kubik. Nah, jadi volumenya adalah 720 cm kubik.